Timnas U23 Indonesia tersisa 21 pemain, sanksi AFC berlaku untuk Komang Teguh dan Titan Agung. Respons Shin Tae-yong usai Komang Teguh dan Titan Agung diberi sanksi AFC. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Timnas U23 Indonesia tersisa 21 pemain, sanksi AFC berlaku untuk Komang Teguh dan Titan Agung. Timnas U23 Indonesia tampil dengan 21 pemain di Piala AFF U23 setelah sanksi dari AFC diberlakukan untuk Komang Teguh dan Titan Agung. Keduanya mendapat larangan bermain selama 6 pertandingan setelah insiden kericuhan pada laga final SEA Games 2023. Manajer Timnas, Endri Erawan, mengumumkan bahwa mereka tidak dapat bermain dalam Piala AFF U23 karena surat resmi dari AFC baru diterima tanggal 14 Agustus. Meskipun surat permintaan konfirmasi sudah dikirim sejak 2 Agustus. Sebelumnya, Timnas U23 Indonesia membawa Komang Teguh dan Titan Agung karena Piala AFF U23 tidak termasuk dalam agenda FIFA. Surat dari FIFA juga belum keluar sejak keberangkatan tim ke Thailand 3 hari lalu. PSSI sedang berusaha agar Komang Teguh dan Titan Agung bisa bermain. Mereka menjelaskan bahwa turnamen ini adalah resmi untuk wilayah Asia Tenggara. Saat ini PSSI sedang berkomunikasi dengan legal PSSI dan pelatih Shin Tae-yong untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan kelayakan kedua pemain bermain. Respons Shin Tae-yong usai Komang Teguh dan Titan Agung diberi sanksi AFC. Manajer Timnas U23 Indonesia Endri Erawan mengumumkan bahwa dua pemain Komang Teguh dan Titan Agung tidak dapat bermain di Piala AFF U23 karena sanksi AFC. Meskipun surat permintaan konfirmasi telah dikirim sejak 2 Agustus, AFC baru memberikan surat larangan pada tanggal 14 Agustus. PSSI tadinya berpikir larangan hanya berlaku pada pertandingan persahabatan FIFA Matchday, tetapi AFC menganggap Piala AFF U23 memiliki status serupa. Meski berusaha agar Komang dan Titan tetap bisa tampil, manajer tim mengindikasikan bahwa penggantian mungkin sulit dilakukan karena batas pendaftaran pemain hanya 8 jam sebelum pertandingan. Jika keduanya tidak bisa bermain, pelatih Shin Tae-yong kemungkinan hanya akan menurunkan 21 pemain dan upaya untuk memasukkan pengganti dalam waktu yang terbatas sangat tidak mungkin dilakukan. Timnas U23 Indonesia berharap agar Komang dan Titan tetap bisa tampil dalam turnamen ini. Shin Tae-yong, Timnas U23 Indonesia ke Thailand tidak untuk liburan. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, telah menegaskan bahwa para pemainnya akan bekerja dengan tekun dalam ajang Piala AFF U23. Timnas U23 Indonesia telah berangkat ke Thailand untuk berpartisipasi dalam Piala AFF U23 2023. Namun, sebelum keberangkatan, tim Garuda Muda menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah mengenai seleksi pemain yang melibatkan perundingan yang kompleks dengan klub-klub mereka. Meskipun tidak menetapkan target khusus untuk Piala AFF U23 tahun ini, Shin Tae-yong memanggil pemain yang telah membuktikan diri di klub mereka. Dampak dari keputusan ini adalah beberapa pemain, termasuk Rizky Ridho, Persija Jakarta, Witan Sulaiman, Persija Jakarta, Fajar Fathur Rahman, Borneo FC, dan Zaki Ashraf, PSM Makassar, tidak dapat dipanggil. Satu pemain, yaitu Adi Satrio, juga tidak bisa bergabung dengan timnas karena mengalami masalah kesehatan. Shin Tae-yong menyadari bahwa situasi ini membuat komposisi tim tidak ideal, dan beberapa pemain yang diharapkan tidak dapat bergabung. Namun, ia menegaskan bahwa meskipun situasinya tidak sempurna, Timnas U23 Indonesia memiliki misi serius saat berkompetisi di Piala AFF U23 2023. Meskipun pemain tidak lengkap, mereka pergi ke Thailand dengan tujuan yang sungguh-sungguh, kata Shin Tae-yong, seperti yang dikutip dari laman resmi PSSI. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menambahkan bahwa skuad Garuda Muda akan memberikan segalanya dalam Piala AFF U23. Setelah selesainya turnamen ini, Timnas U23 Indonesia kemungkinan akan mempertahankan kerangka tim mereka. Tim ini akan menghadapi babak kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang akan datang.
Babak ini adalah kesempatan bagi tim untuk merebut tiket menuju Olimpiade Paris yang akan diadakan tahun depan. Alasan Soemarji ngotot minta klub lepas pemain timnas U23, tak ingin negara dipermalukan. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Soemarji menyatakan pentingnya membawa pemain terbaik dalam timnas Indonesia U23 meski belum ada target pasti dari PSSI untuk Piala AFF U23 tahun ini. Soemarji menekankan arti penting semua aktivitas tim nasional sebagai perwakilan negara, sehingga harus dikelola secara maksimal. Meski PSSI tidak menentukan target khusus, Soemarji merasa timnas Indonesia U23 tidak boleh merugi di panggung internasional. Soemarji menyoroti Persija Jakarta dan PSM Makassar yang menahan pemain, mengkritisi bahwa semangat nasionalisme harus diutamakan meski tidak ada target spesifik. Ia menegaskan pentingnya menjaga nama bangsa dan negara, serta menilai dukungan penuh pelatih terhadap tim nasional sangat diperlukan. Soemarji mengajak untuk tidak meremehkan situasi ini dan tetap menjaga semangat nasionalisme dalam segala kondisi. Penjelasan rekan Shin Tae-yong soal Hernando Ari kembali ke Persebaya di tengah TC Timnas U23 Indonesia. Hernando Ari bermain untuk Persebaya Surabaya melawan Persita Tangerang dalam pertandingan pekan ke-8 Liga 1 2023 hingga 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu, 12 Agustus 2023. Hernando Ari membawa Persebaya memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Meskipun begitu, Hernando Ari sebelumnya telah mengikuti pemusatan latihan (TC) bersama timnas U23 Indonesia. Hernando Ari termasuk dalam 17 pemain yang mengikuti TC perdana timnas U23 Indonesia di lapangan A, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Juli 2023. Asisten pelatih timnas U23 Indonesia, Nova Arianto, mengonfirmasi bahwa telah ada kesepakatan untuk sementara Hernando Ari kembali bermain untuk Persebaya. Setelah pertandingan Persebaya melawan Persita, Hernando Ari dijadwalkan akan kembali bergabung dengan skuad timnas U23 Indonesia.